Halo anime lover semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat datang di channel Characters Life Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perjalanan hidup dari Isshiki Otsutsuki. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan video-video lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Isshiki Otsutsuki adalah sosok yang berasal dari klan Otsutsuki, makhluk ilahi dari dimensi lain yang ditakdirkan untuk memanen energi kehidupan dari berbagai planet demi mempertahankan keabadian mereka. Seperti anggota klannya yang lain, Isshiki tidak hanya membawa kekuatan yang luar biasa, tetapi juga ambisi tanpa batas untuk menguasai dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Bersama dengan Kaguya Otsutsuki, ia dikirim ke bumi untuk melaksanakan misi besar, yaitu menanam benih pohon dewa yang akan menghisap energi kehidupan planet bumi untuk menghasilkan buah cakra, sumber kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, takdirnya di bumi berubah secara drastis ketika Kaguya yang awalnya merupakan sekutunya tiba-tiba mengkhianati dan menyerangnya. Serangan Kaguya hampir membunuh Isshiki. Kemudian, ia meninggalkan Isshiki dalam kondisi sekarat. Dalam keputusasaannya, Isshiki menggunakan teknik uniknya, yaitu Sukuna Hikona, untuk menyusutkan tubuhnya ke ukuran mikroskopis. Dan dalam keadaan nyaris kehilangan segalanya, ia menyusup ke tubuh seorang biksu bernama Jigen. Ia menjadikan Jigen sebagai wadah sementara demi menyelamatkan hidupnya. Ketika Isshiki berhasil mengendalikan tubuh Jigen sepenuhnya, ia segera memulai langkah untuk melanjutkan misi besar klan Otsutsuki, yaitu untuk menumbuhkan pohon dewa dan memanen buah cakra. Namun, tubuh Jigen terlalu lemah untuk menampung kekuatan penuh seorang Otsutsuki. Karena keterbatasan ini, Isshiki memutuskan untuk menggunakan tubuh Jigen hanya sebagai wadah sementara. Dengan kendali penuh, Isshiki mendirikan organisasi rahasia bernama Kara yang beroperasi dalam bayang-bayang dunia manusia. Organisasi ini diisi oleh individu-individu terpilih yang diberi kekuatan luar biasa melalui teknologi canggih, termasuk Delta, Boro, Code, dan Kashinkoji. Jigen yang sebenarnya hanya boneka dari Isshiki menjadi pemimpin formal organisasi ini, meskipun segala keputusan dan strategi sepenuhnya dikendalikan oleh Isshiki. Tujuan besar dari organisasi ini yaitu mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk kebangkitan penuh Isshiki. Salah satu proyek utama mereka adalah pengembangan teknologi karma, sebuah segel yang memungkinkan esensi seseorang Otsutsuki untuk tertanam di tubuh manusia. Karma ini adalah kunci bagi Isshiki untuk bereinkarnasi sepenuhnya dan melepaskan diri dari keterbatasan tubuh Jigen. Selama bertahun-tahun bereksperimen dengan banyak individu untuk menanamkan karma, hasilnya selalu gagal. Jigen akhirnya memutuskan untuk mencari anak-anak dengan potensi genetik luar biasa sebagai kandidat wadah yang sempurna. Hingga pada suatu hari ia bertemu dengan Kawaki. Kawaki ditemukan di sebuah desa kecil, hidup di bawah kekuasaan seorang ayah yang kasar dan pemabuk. Ayah Kawaki memanfaatkan anaknya sebagai alat untuk mendapatkan uang tanpa rasa belas kasihan terhadap penderitaan yang dialami Kawaki. Ketika Jigen menemukan Kawaki, ia segera menyadari bahwa tubuh Kawaki memiliki potensi untuk menjadi wadah sempurna baginya. Dengan kecerdasannya, Jigen menawarkan uang dalam jumlah besar kepada ayah Kawaki sebagai imbalan atas hak untuk membawa Kawaki pergi. Tanpa ragu sedikit pun, ayah Kawaki menjual anaknya seperti barang dagangan, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi padanya. Kawaki yang masih kecil hanya bisa merasa ketakutan, bingung, dan hancur. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melawan Jigen. Ia ditarik dari dunia yang sudah keras ke dalam situasi yang jauh lebih buruk. Setelah diambil oleh Jigen, Kawaki dibawa ke markas Kara, tempat ia menjalani serangkaian eksperimen brutal. Jigen memaksa Kawaki menerima segel karma, teknologi yang memungkinkan Isshiki Otsutsuki untuk bereinkarnasi sepenuhnya melalui tubuh inangnya. Namun, proses implantasi karma bukanlah sesuatu yang mudah. Sebelumnya,
Banyak anak lain yang dipilih oleh Kara telah gagal dalam eksperimen ini. Tubuh mereka tidak mampu menahan kekuatan karma, menyebabkan mereka tewas dengan cara yang mengerikan. Kawaki menjadi saksi dari kematian anak-anak lain yang seumuran dengannya, menyaksikan tubuh mereka meledak dan dihancurkan oleh kekuatan yang mereka tidak pahami. Trauma ini menanamkan rasa takut mendalam dalam hati Kawaki. Tetapi ia tidak memiliki pilihan selain bertahan. Keberuntungan atau kutukan, Kawaki mampu bertahan dari proses implantasi karma. Meskipun rasa sakit yang luar biasa mengancam untuk menghancurkannya, Kawaki berhasil selamat. Hal ini membuat Jigen semakin terobsesi dengannya. Kawaki menjadi wadah yang sempurna, yang selama ini dicari oleh Ishiki. Namun, bertahan hidup dalam eksperimen itu bukanlah akhir dari penderitaan Kawaki. Jigen terus mengawasi Kawaki dengan ketat, melatihnya dengan kejam untuk memastikan bahwa tubuhnya akan siap digunakan kapan saja. Jigen bahkan memanipulasi Kawaki secara emosional, membuatnya percaya bahwa dirinya tidak memiliki tujuan lain selain menjadi alat untuk kebangkitan Ishiki. Meskipun Jigen menunjukkan beberapa momen perhatian terhadap Kawaki, perhatian itu hanyalah manipulasi. Jigen sering berbicara kepada Kawaki tentang tujuan besarnya dan bagaimana Kawaki adalah bagian penting dari rencana itu. Namun, di balik kata-kata itu, Jigen tidak pernah memandang Kawaki sebagai seorang individu. Bagi Jigen, Kawaki hanyalah wadah atau sebuah objek yang akan dia gunakan. Kawaki tidak pernah merasakan cinta atau kasih sayang dari Jigen. Ia hanya merasa tekanan dan ketakutan. Namun, seiring berjalannya waktu, Kawaki mulai menumbuhkan kebencian yang mendalam terhadap Kara dan Jigen. Meski selalu diawasi dengan ketat, Kawaki secara perlahan menyusun rencana pelariannya. Keinginan kuat untuk melarikan diri tumbuh dari tekadnya untuk tidak lagi menjadi alat siapapun. Ia tahu bahwa keluar dari organisasi Kara bukan hanya tentang kebebasan fisik, tetapi juga melawan takdir yang telah dipaksakan kepadanya. Setelah Kawaki berhasil melarikan diri dari organisasi Kara, ia menemukan perlindungan di Konoha, sebuah desa yang menjanjikan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Naruto Uzumaki yang sebagai Hokage menerima Kawaki dengan tangan terbuka, memberinya tempat tinggal, makanan, dan kasih sayang. Namun, meski berada di bawah perlindungan Naruto, Kawaki tidak sepenuhnya bisa melupakan ketakutannya. Segel karma di tubuhnya terus mengingatkannya bahwa Jigen tidak akan tinggal diam. Jigen yang merupakan wadah sementara Ishiki Otsutsuki menganggap Kawaki sebagai kunci kebangkitan sempurnanya. Kehilangan Kawaki adalah ancaman besar bagi rencananya, terutama karena tubuh Jigen yang ia gunakan sudah berada di ambang kehancuran akibat kekuatan luar biasa Ishiki yang perlahan menggerogotinya. Jigen akhirnya menemukan keberadaan Kawaki melalui koneksi karma yang tertanam di tubuh Kawaki. Dalam keputusasaan untuk merebut Kawaki kembali, ia memutuskan untuk menyerang Konoha secara langsung. Dengan membuka portal dimensi, Jigen muncul di desa Konoha, memancarkan aura ancaman yang langsung mengguncang para shinobi Konoha. Pertahanan desa, meskipun diperkuat untuk menghadapi kemungkinan serangan, tidak cukup untuk menghentikan Jigen yang menggunakan teknik Sukuna Hikona untuk menyusutkan dirinya, dan serangannya membuatnya hampir mustahil untuk disentuh. Naruto dan Sasuke segera turun tangan untuk menghentikan Jigen, memanfaatkan seluruh kekuatan mereka. Mereka mulai bertarung di dimensi lain. Pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Jigen menunjukkan kekuatan yang luar biasa, bahkan melumpuhkan sebagian besar serangan mereka. Sasuke dengan rineganya berusaha menggunakan kemampuannya untuk mengecoh Jigen. Sementara Naruto dengan kekuatan Kurama mencoba bertarung secara langsung. Namun Jigen terlalu kuat. Dengan mudah ia memenjarakan Naruto dalam dimensi lain. Sementara Sasuke terpaksa melarikan diri untuk menyusun strategi ulang. Meski Jigen berhasil melumpuhkan dua shinobi terkuat Konoha, ia gagal menemukan Kawaki yang berhasil disembunyikan oleh para shinobi desa Konoha. Kegagalan ini membuat Jigen semakin marah, tetapi ia menyadari bahwa tubuhnya sudah tidak mampu menahan kekuatan Ishiki lebih lama. Ia terpaksa kembali ke markas Kara untuk memulihkan diri.
Ketika Jigen berada dalam proses pemulihan, Kashin Koji akhirnya mengungkapkan pengkhianatannya. Dengan dingin, ia menantang Jigen dan menyatakan bahwa ini adalah akhir baginya. Pertarungan antara keduanya pun dimulai di markas Kara. Kashin Koji menggunakan teknik-teknik yang hampir sama dengan Jiraiya. Namun, meskipun Kashin Koji adalah petarung yang tangguh, kekuatan Jigen yang diperkuat oleh Ishiki terlalu luar biasa. Dengan teknik Daikokuten, Jigen memanggil benda-benda besar dari dimensi lain untuk menghancurkan Koji. Sementara, dengan Sukuna Hikona, ia mengecilkan serangan-serangan Koji, membuatnya sulit untuk melukai tubuh Jigen. Namun, Kashin Koji sudah memperhitungkan semua itu. Ia tahu bahwa tubuh Jigen sedang berada di ambang batas. Tujuannya bukan untuk membunuh Ishiki secara langsung, melainkan memaksa Ishiki keluar dari tubuh Jigen. Dalam serangan terakhirnya, Kashin Koji menggunakan api abadi, teknik yang tidak dapat dipadamkan, untuk membakar tubuh Jigen. Api tersebut mulai menggerogoti tubuh Jigen, dan dalam rasa sakit yang luar biasa, Jigen akhirnya runtuh. Ishiki terpaksa keluar dari tubuh Jigen, meninggalkan wadahnya yang hancur sepenuhnya. Kemenangan Kashin Koji tidak berlangsung lama. Setelah keluar dari tubuh Jigen, Ishiki bangkit dalam wujud sejatinya, menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Setelah kebangkitan Ishiki Otsutsuki, ancaman besar menyelimuti Konoha. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Ishiki tiba di desa itu untuk merebut kembali Kawaki, wadah sempurna yang ia perlukan untuk melanjutkan hidupnya. Kedatangannya akan membawa kehancuran bagi desa. Ishiki dengan dojutsu yang ia miliki, dengan mudah ia menghancurkan pertahanan Konoha, menyusutkan bangunan dan benda yang menghalangi jalannya. Naruto dan Sasuke segera menghadang Ishiki, bertekad melindungi Kawaki dan seluruh desa dari kehancuran. Namun, bahkan dengan kerjasama mereka, pertarungan ini tidak seimbang. Ishiki melawan dengan sangat mudah, menyusutkan serangan-serangan mereka. Dalam waktu yang sangat singkat, Ishiki berhasil melacak keberadaan Kawaki menggunakan koneksi karma yang pernah ia tanamkan di tubuh Kawaki. Hal itu memaksa Naruto dan Sasuke untuk terus mengulur waktu. Di tengah kekacauan itu, Boruto yang menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan Ishiki menyadari bahwa dirinya memiliki peran penting dalam pertempuran ini. Segel karma miliknya yang berasal dari Momoshiki Otsutsuki memberikan perhatian besar kepada Ishiki. Boruto tahu bahwa Ishiki membutuhkan dirinya sebagai bagian dari rencana besar Otsutsuki untuk menanam pohon dewa. Dengan keberanian yang besar, Boruto memutuskan untuk mengambil risiko yang tidak pernah dipikirkan oleh Naruto. Dalam momen kritis, Boruto membuka portal dimensi menggunakan karma miliknya, menargetkan Ishiki dengan teknik teleportasi. Dengan langkah cepat, Boruto melompat ke arah Ishiki dan membawa Ishiki ke dimensi lain, menjauhkan pertarungan dari Konoha. Dimensi tersebut adalah tempat tandus tanpa kehidupan apapun, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai kehancuran lebih lanjut. Ishiki terkejut dengan tindakan Boruto, tetapi ia segera menyadari potensi besar yang dimiliki Boruto. Boruto telah membawa pertarungan ini ke tempat di mana tidak ada gangguan. Namun, ini juga memberi Ishiki keunggulan karena ia tidak perlu lagi menahan kekuatannya. Naruto dan Sasuke pun mengikuti Boruto ke dimensi tersebut, dan pertarungan pun dimulai kembali lebih sengit daripada sebelumnya. Ishiki dengan kekuatan matanya langsung menunjukkan kekuatannya. Ia menyusutkan serangan-serangan besar Naruto dan Sasuke dengan sangat mudah, bahkan mampu memanggil benda-benda raksasa dari dimensi lain untuk menghancurkan mereka. Kecepatan dan kekuatannya berada di tingkat yang sama sekali berbeda, membuat Naruto dan Sasuke kesulitan menandinginya meskipun bekerja sama. Pertarungan semakin seru. Ishiki mampu membaca semua strategi mereka. Setiap serangan mereka tampak sia-sia. Bahkan dalam satu momen kritis, Ishiki berhasil melumpuhkan Sasuke dan Naruto. Boruto yang menyaksikan pertarungan itu merasa tidak berdaya. Namun, di tengah kekacauan, ia menyadari bahwa Ishiki memiliki minat besar padanya karena segel karmanya. Dalam keputusasaan, Boruto memanfaatkan perhatian Ishiki untuk mengulur waktu, bahkan mengancam dirinya dengan mengarahkan serangan ke tubuhnya sendiri. Rencana ini berhasil membuat Ishiki lengah.
karena ia membutuhkan Boruto hidup-hidup untuk memenuhi rencana klan Otsutsuki, menanam pohon dewa dan menggunakan Boruto sebagai tumbal. Pada saat itu, Naruto membuat keputusan besar. Dengan bantuan Kurama, ia mengaktifkan Baryon Mode, sebuah transformasi yang menggabungkan energi hidupnya dengan Kurama untuk menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam wujud ini, Naruto mampu melampaui kekuatan Ishiki, melancarkan serangan brutal yang tidak bisa dihindari oleh Ishiki. Dalam pertarungan itu, Ishiki mulai merasakan bahwa waktu hidupnya semakin habis akibat serangan dari Baryon Mode. Setiap pukulan Naruto dalam wujud ini tidak hanya melukai tubuhnya, tetapi juga secara perlahan menghabiskan energi hidup yang tersisa. Tubuh Ishiki yang telah bangkit dengan kekuatan terbatas dari Jigen mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ia sadar bahwa jika tidak segera mengambil tindakan, semua rencananya akan hancur. Dengan menggunakan kekuatannya yang tersisa, Ishiki memanfaatkan koneksi karma yang pernah ia tanam di tubuh Kawaki. Meskipun Kawaki sudah tidak memiliki segel karma lagi, residu energi karma masih tertinggal di tubuhnya. Cukup bagi Ishiki untuk melacak lokasinya. Dalam sekejap, portal terbuka dan Kawaki dipindahkan ke dimensi tempat pertarungan berlangsung. Kawaki sangat terkejut mendapati dirinya tiba-tiba berada di hadapan Ishiki. Naruto dan Sasuke segera menyadari situasi genting ini. Ishiki mendekati Kawaki dengan kekuatan dan intimidasi yang luar biasa. Tubuhnya yang mulai rapuh tidak menghentikannya untuk mencoba menanamkan segel karma baru di tubuh Kawaki. Bagi Ishiki, Kawaki adalah harapan terakhir untuk bertahan hidup. Namun, Kawaki yang telah hidup di bawah bimbingan Naruto selama ini tidak lagi menjadi anak yang takut dan lemah. Dengan tekad yang kuat, ia melawan rencana Ishiki dengan segala cara yang ia miliki. Naruto yang semakin lemah akibat mode Baryon yang menguras energinya berusaha keras melindungi Kawaki. Sasuke juga bergabung dalam perlawanan itu. Meskipun terluka parah, hal itu tidak membatasi kemampuannya. Sasuke memanfaatkan kekuatan Rinnegan-nya untuk menukarkan tubuhnya dengan Kawaki, sehingga membuat Kawaki memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Ishiki dengan kekuatan terakhirnya masih menjadi ancaman besar. Ia menyerang mereka semua dengan serangan yang sangat destruktif, memaksa Kawaki untuk melindungi Naruto dengan tubuhnya sendiri. Dengan kemampuan yang dimiliki Kawaki, ia memanfaatkan teknik bayangan sederhana untuk mengecoh Ishiki. Ia menciptakan klon bayangan dirinya, dan ia menyerahkan diri ke Ishiki. Hal itu membuat Ishiki percaya bahwa ia telah berhasil menanamkan karma baru pada tubuh Kawaki. Ketika Ishiki menyadari bahwa tubuh yang sedang bersamanya hanyalah klon dari Kawaki, ia merasa sangat kecewa dan marah. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena waktu hidupnya sudah benar-benar habis. Perlahan, tubuhnya mulai hancur, menyusut menjadi debu. Dalam detik-detik terakhirnya, Ishiki mencoba mengutuk Kawaki. Tubuh Ishiki akhirnya lenyap sepenuhnya, membawa ambisinya yang besar ke dalam kehampaan. Baik, itulah kisah hidup dari Ishiki Otsutsuki. Jika kalian memiliki pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.